Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nurlaila, dosen tetap Prodi Akuntansi di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Sebagai salah satu tugas dosen adalah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai dosen, menuntut saya untuk melakukan Tridharma tersebut. Salah satunya adalah melakukan publikasi karya ilmiah. Saya melakukan publikasi karya ilmiah dari tahun 2016. Adapun hasil penelitian atau pemikiran yang saya publikasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2016 merupakan penelitian mandiri yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pendekatan Tutor Sebaya dengan menggunakan penilaian portofolio terhadap peningkatan hasil belajar akuntansi. Studi deskriptif pada siswa kelas 11 SM Program Keahlian Akuntansi di SMK Has Ashabu Yamin Cianjur. Dipublikasikan pada Jurnal Unpi volume 1 nomor 2 ISSN 2502-3551. Yang kedua, pada tahun 2016 merupakan penelitian mandiri yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Sekolah dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Kinerja Pelayanan Pendidikan. Studi deskriptif pada SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur. Dipublikasikan pada Proceeding Seminar Nasional. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sosial, ekonomi, dan humaniora. Unisba, volume 6, nomor 1, ISSN 2089-3590. Yang ketiga, pada tahun 2017 merupakan penelitian mandiri yang berjudul Pengaruh Lingkungan Usaha, Partisipasi Anggota, dan Pengendalian Internal terhadap Keberhasilan Koperasi. Studi terhadap KPRI di lingkungan PKPRI Kabupaten Cianjur. Dipublikasikan pada Jurnal FE Emak, volume 1, nomor 2, ISSN 2502-3551. Yang keempat, pada tahun 2018 merupakan penelitian mandiri yang berjudul Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Perceived Environmental Uncertainty terhadap kinerja manajerial. Studi empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Dipublikasikan pada Jurnal FE Emak, volume 3, nomor 1, ISSN 2503-3433. Yang kelima, pada tahun 2021 merupakan penelitian tim yang berjudul Does Sell Grow, Asset Structure, Company Size, and Cash Flow Stability Affect Stock Price to Management and Entrepreneurship. Trend of Development, isu 1, dalam kurung 15, tahun 2021. Adapun makna dan kegunaan dari penelitian yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, penelitian mengenai pengaruh penggunaan pendekatan tutor sebaya dengan menggunakan penilaian portofolio terhadap peningkatan hasil belajar akuntansi. Studi deskriptif pada siswa kelas 11 Program Keahlian Akuntansi di SMK Has Ashabu Yamin Cianjur. Merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan semakin baik penggunaan pendekatan tutor sebaya dengan penilaian portofolio dilakukan, maka akan semakin baik pula peningkatan hasil belajar akuntansi
di SMK Has Asabuyamin Cianjur. Sebaliknya, makin tidak baik penggunaan pendekatan tutor sebaya dengan penilaian portofolio akan berakibat semakin tidak baiknya hasil belajar akuntansi pada siswa kelas 11 program keahlian akuntansi SMK Has Asabuyamin Cianjur. Yang kedua, penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan anggaran sekolah dan pengendalian internal terhadap kualitas kinerja pelayanan pendidikan. Studi deskriptif pada SMK negeri dan swasta di Kabupaten Cianjur merupakan penelitian yang dilakukan untuk pelaksanaan anggaran sekolah yang baik dan pengendalian internal yang tinggi secara bersama-sama akan dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pendidikan pada SMK negeri dan swasta di Kabupaten Cianjur. Dengan adanya pelaksanaan anggaran sekolah yang baik, akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada SMK negeri dan swasta di Kabupaten Cianjur. Dengan adanya pengendalian internal yang tinggi terhadap warga sekolah, guru atau staf tata usaha, akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada SMK negeri dan swasta di Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, penelitian mengenai pengaruh lingkungan usaha, partisipasi anggota, dan pengendalian internal terhadap keberhasilan koperasi. Studi terhadap KPRI di lingkungan PKPRI Kabupaten Cianjur merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti masalah keberhasilan koperasi di lingkungan PKPRI Kabupaten Cianjur. Semakin kuat partisipasi anggota, maka diprediksi tingkat keberhasilan koperasi akan semakin tinggi. Semakin tinggi taraf lingkungan usaha, maka diprediksi semakin tinggi pula tingkat keberhasilan koperasi. Semakin kuat pengendalian internal, maka diprediksi keberhasilan koperasi akan semakin tinggi. Semakin tinggi dan kuat partisipasi anggota dan lingkungan usaha secara bersama-sama, maka keberhasilan koperasi akan semakin tinggi. Semakin kuat partisipasi anggota dan pengendalian internal secara bersama-sama, maka keberhasilan koperasi diprediksi akan semakin tinggi. Semakin kuat tingkat lingkungan usaha dan pengendalian internal secara bersama-sama, maka keberhasilan koperasi diprediksi akan semakin tinggi. Semakin kuat partisipasi anggota, lingkungan usaha, dan pengendalian internal secara bersama-sama, maka keberhasilan koperasi diprediksi akan semakin tinggi. Yang keempat, penelitian mengenai pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dan perceived environmental uncertainty terhadap kinerja manajerial. Studi empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi manajemen dan perceived environmental uncertainty terhadap kinerja manajerial. Semakin kuat karakteristik sistem informasi akuntansi, maka diprediksi tingkat kinerja manajerial akan semakin tinggi. Semakin tinggi taraf perceived environmental uncertainty, maka diprediksi semakin tinggi pula tingkat kinerja manajerial. Semakin tinggi dan kuat karakteristik sistem informasi akuntansi dan perceived environmental uncertainty secara bersama-sama, maka kinerja manajerial akan semakin tinggi. Yang terakhir, yang kelima, mengenai penelitian does sales grow, asset structure, company size, and cash flow stability affect stock price.
to Management and Entrepreneurship. Trend of Development Issue 1/15 tahun 2021. Penelitian ini terindeks oleh database akademik yang sudah sinkronisasi dengan Google Scholar atau bisa diakses melalui management-journal.org/index.php/journal/article/view/240. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek dari variabel perkembangan penjualan, struktur aset, ukuran perusahaan, stabilitas arus kas terhadap harga saham pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014 sampai 2018. Variabel pertumbuhan penjualan diukur dengan menggunakan penjualan. Variabel struktur aset diukur dengan total aset. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset. Dan stabilitas arus kas diukur dengan laba bersih. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan dan lainnya terkait informasi dari industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014 sampai 2018. Pemilihan penelitian ini terkait dengan 75 perusahaan di sektor manufaktur dengan sebuah sampel dari 42 dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara purposif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel atau common effect dengan tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian dari variabel pertumbuhan penjualan tidak memiliki efek pada harga saham. Variabel struktur aset tidak memiliki efek pada harga saham. Variabel ukuran perusahaan mempunyai efek yang signifikan terhadap harga saham. Dan variabel stabilitas arus kas tidak memiliki efek terhadap harga saham. Berikut video mengenai bukti publikasi karya ilmiah saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.